Om Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, itu salam-salam nasional supaya kita tahu bahwa kita negara dengan keragaman, banyak suku, banyak bangsa, banyak agama. Kita bersyukur untuk hadir di sini untuk berkumpul bersama-sama dalam perbedaan itu. Baik, karena anak kawin yang mewakili anak kawin dan keluarga sudah tidak menyapa satu persatu, jadi saya juga copy paste saja kepada keluarga besar almarhum Umbu Yadar yang saya cintai, saya kasihi, semua kita yang hadir pada kesempatan ini sebagai sahabat, keluarga, andai tolan, kita hadir di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada saudara kita, kekasih kita, almarhum Umbu Yadar. Tentunya hadir di sini kita memberikan penghormatan karena yang bersangkutan mempunyai nilai tersendiri dalam diri kita masing-masing. Karena itu setiap orang yang pergi, sahabat, saudara, selalu kita hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kita. Ada seorang tokoh antropolog Amerika dalam bukunya yang berjudul Denial of Death, menolak kematian. Dia menuangkan bahwa manusia itu bisa menolak kematiannya dengan cara menjadi manusia konsepsional. Apa itu manusia konsepsional? Adalah manusia yang walaupun dia sudah mati, tapi cerita-ceritanya, bangunan yang dibuat dan ditandatangani, bentuk kuburan yang dia tempati, itu adalah bagian-bagian yang menolak kematian orang itu. Tadi seperti Bapak Lukas Kaboran cerita tentang sejarah, menyebutkan nama-nama orang yang sudah pergi. Panjang, apalagi tidak lupa. Jadi, itu cerita-cerita seperti itu mengingatkan kita kepada orang itu dan dia tetap ada. Dan kita kenang dia, itu namanya manusia konsepsional. Manusia yang selalu menolak kematian. Jadi celaka bagi kita, kalau kita sudah mati, tidak satu pun cerita tentang kita. Bahkan tidak ada kenangan apapun yang orang bisa lihat bahwa itu manusia pernah ada di dunia ini. Itu manusia memang paling hidup, paling sial di dunia ini. Itu manusia ini. Karena itu kita bersyukur bahwa sahabat kita ini, sahabat kita, Umbu Yadar, adalah orang yang menolak kematiannya, yang telah mempersiapkan semua dengan baik, dengan kubur yang indah. Dan karena itu keluarga juga di sini, saya berterima kasih. Itu salah satu bentuk manusia konsepsional, menolak kematiannya. Maka siapapun yang datang di sini melihat kuburan itu, mereka tanya siapa itu? Itu Umbu Yadar. Lalu mereka akan menceritakan tentang kehidupan Umbu Yadar bermacam-macam sesuai pengalaman-pengalaman yang kita alami. Karena itu, walaupun saya sebagai gubernur, kami juga dalam keadaan duka karena baru saja Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga orang Sumba, orang kedua menjadi Sekretaris Daerah selama provinsi ini ada dari tahun 1958, baru 2 orang Sumba menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama Umbu Tongan, lalu 51 kemudian Umbu Domong Warandoi. Tapi yang berkuasa berkehendak lain dan memanggil kembali. Dan kami terus mengharapkan dalam situasi seperti ini, saya melihat bahwa budaya orang Sumba yang dijaga beribu-ribu tahun yang lalu tetap terjaga sampai hari ini. Budaya itu selalu memberikan kita, seperti tadi Pak Lukas sampaikan, juga Umbu Pateduk sampaikan, Umbu Sari Pateduk sampaikan, itu menjelaskan kepada bahwa budaya itu mempersatukan kita. Jadi kalau budaya yang membuat kita tidak bersatu, berarti budayanya salah. Karena itu budaya selalu mempersatukan kita. Juga budaya itu membuat kita sejahtera. Budaya itu begitu, mempersatukan, mencerdaskan, mensejahterakan, itu budaya. Jadi ingat baik-baik, budaya sehebat apapun budaya itu, kalau dia tidak mempersatukan, salah. Berarti nilainya lagi salah.
Kedua, kalau dia tidak mencerdaskan, maka nilainya lagi salah. Ketiga, kalau dia tidak mensejahterakan, maka nilai budaya itu salah. Maka dalam momentum yang baik ini, saya melihat sebagai gubernur, walaupun saya juga diangkat sebagai yang sulung di selatan ini, tapi saya menyampaikan dalam dua perspektif saya, baik sebagai gubernur maupun orang yang dituakan di selatan, saya menyampaikan bahwa kita harus mulai untuk berubah. Karena kita di Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba yang juga tidak terpisahkan dari sebuah kejadian besar di dunia ini. Tidak bisa terpisahkan. Karena itu sebagai gubernur saya minta untuk mari kita mulai menjaga budaya kita, tapi juga kita menjaga agar sekeliling kita tidak mengalami mimpi buruk tahun depan ini. Kita harus mulai lakukan itu. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan seperti yang kita lihat ini. Tadi Bapak Lukas cerita tentang kekayaan. Kaya yang paling benar dan tidak bisa direbut dari kita. Kaya yang tidak bisa direbut kecuali kita sudah mati. Itu kekayaan itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Nomor satu, orang pintar. Orang pintar itu kaya itu. Orang bodoh tidak pernah kaya. Jadi jangan bilang ini bodoh tapi dia kaya, tidak ada. Orang pintar pasti kaya. Kedua, orang yang punya cinta kasih. Orang yang rakus, tamak, tidak pernah menjadi orang kaya. Yang ketiga, orang berani. Nah, tiga nilai ini harus dibangun di dalam kehidupan orang Sumba, apalagi anak-anak mudanya. Kepada adik-adikku, saya sampaikan, anak dari almarhum Bapak Umbuyada, kalau kamu punya tiga ini, kamu bikin apa saja bisa. Tapi kalau tidak punya ini, apapun, siapa dirimu, apapun yang ditinggalkan oleh yang terhormat ini akan habis. Lalu nanti kalian akan berantem. Saya yakin tidak. Di tempat lain, biasa di tempat lain saya lihat. Bapak tidak ada, mama tidak ada, cakar-cakaran. Ini orang-orang kaya. Maka saya bilang, kalau tinggalkan anak, jangan tinggalkan kekayaan material. Tinggalkan kekayaan intelektualnya, kecerdasannya, tinggalkan nilai-nilai kepedulian untuk sesama, dan tinggalkan nilai-nilai keberanian untuk membela mereka yang tertindas. Itu nilai-nilai kekayaan itu akan membuat seorang klan, sebuah suku, sebuah bangsa menjadi kuat dan dihormati di dunia. Karena itu sekali lagi dalam momentum yang baik ini saya mendorong terus. Saya selalu bilang sebagai yang dituakan dan gubernur sekaligus, saya bilang budaya seperti ini kita datang dan saling mendukung, saling menjaga, saling memberi respect, hormat. Contohnya macam-macam. Ada yang datang bawa piring, ada datang bawa kerbau, ada datang bawa babi. Itu sebuah contoh bagaimana kita berpartisipasi. Tapi kalau semua potong buah itu meruntuhkan nilai-nilai kehidupan. Potong 1-2 ekor bentuk budaya. 1-2 ekor potong, kita lihat orang lihat budaya di jalan. Tidak boleh potong kasih mati semua. Itu mematikan itu namanya. Sebagai gubernur saya sampaikan ini. Saya tahu ini tidak cocok bagi orang Sumba ini. Omong begini. Ini gubernur omong begini tidak cocok dengan kami orang Sumba ini. Tapi saya mau sampaikan itu bahwa dunia sudah berubah. Dunia menuju bahaya, dunia menuju kekelaparan, dunia menuju tidak bertumbuh. Masa kita ikut mempengaruhi dan mempercepat kehancuran dunia dengan budaya kita? Karena itu maafkan saya manusia yang omong suka-suka. Saya omong apa adanya. Karena saya tidak mau menatap masa depan dari generasi saya dalam keadaan terpuruk. Saya ingin menatap masa depan keluarga besar saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Mereka merubah cara berpikirnya seperti almarhum Umbuyada, mendorong agar anak-anaknya sekolah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap cara berpikir seperti itu. Karena manusia tanpa visi, dia mati. Manusia hidup karena visinya. Itu selalu. Visi itu lahir dari pengetahuan-pengetahuan hebat. Orang bisa bikin airnya banyak. Saya kali ini kemarin mulai keluar Wengapu sampai masuk Linggongi. Banyak tanah kosong, airnya ada, tapi satu pun tidak ditanam. Bagaimana kita hidup seperti itu? Padahal kalau 1000 hektar ditanam, kita tanam jagung dengan 1 hektar 7 ton, kita jual hari ini dengan harga 4.000,
maka sudah total 28 miliar dalam tempo 100 hari kita ambil. 28 miliar. Karena itu kepada mereka semua saudara-saudaraku, tolong kita mulai tanam karena tahun depan kita masuk dalam kondisi kelaparan dunia. Masalah pangan dan energi menjadi masalah yang sangat berat. Mungkin karena kita di Nggongi atau di Sumba sudah makan, jadi kita pikir aman. Nanti apa saja yang kita beli hari ini orang tidak mau lagi. Amerika yang saat ini kita biasa impor gandum, dia tidak mau kasih keluar gandum lagi. Australia yang biasa kita impor garam, mereka tidak mau kasih kita garam lagi. Dunia sedang menutup mereka punya potensi dan seluruh hasil-hasil bumi. Dan kita nanti tidak ada beras. Beras yang kita beli orang tidak mau jual lagi karena mereka simpan buat mereka. Dan saat itulah kita tahu kita sudah masuk dalam penderitaan. Karena itu sekali lagi saya harapkan momentum yang baik ini saya bicara bersama gubernur, juga bicara sebagai keluarga. Nah, jadi kalau tadi gubernur yang keluarga tadi melarang untuk semua potong, bagi kepada kaum miskin, bagi mereka untuk mereka hidup, karena itu sesungguhnya hakikat seorang bangsawan. Bangsawan itu selalu membangun orang, bangsawan selalu memberi kepada yang susah. Itulah bangsawan. Kalau orang minta-minta, nah itu bukan bangsawan. Orang yang tukang garuk barang orang, itu bukan bangsawan. Bangsawan adalah manusia yang cerdas, manusia yang peduli, dan manusia yang berani. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya salam kebajikan. Yang belum bisa belajar supaya ke depan bisa.